Himpunan bagian dari populasi disebut dengan, kita lihat definisi 4.5. Definisi sampel. Sampel adalah kumpulan orang atau objek yang merupakan bagian dari populasi. Dengan demikian, sampel merupakan himpunan bagian dari suatu populasi. Jadi di sini himpunan bagian dari populasi disebut dengan sampel. Kemudian nomor 2, distribusi suatu sampel memiliki bentuk, pusat, dan sebaran yang menyerupai distribusi populasinya. Sampel tersebut merupakan sampel yang, kita lihat definisi 4.6. Sampel representatif. Suatu sampel dikatakan representatif terhadap populasinya jika distribusi sampel tersebut menyerupai sifat populasinya dalam hal bentuk, pusat, dan sebarannya. Jadi di sini sampel yang representatif. Kemudian nomor 3, benar atau salah, jika pemilihan sampel dilakukan secara acak, pasti diperoleh sampel yang representatif. Kita lihat, dari aktivitas eksplorasi 4.14, kalian mendapatkan dua hal. Pertama, pemilihan sampel secara acak berpeluang besar akan menghasilkan sampel yang representatif. Nah, di sini berpeluang besar. Ini berarti tidak pasti atau belum tentu. Jadi yang nomor 3, pernyataan salah. Karena belum tentu menghasilkan sampel yang representatif. Selanjutnya nomor 4, seorang peneliti ingin mengetahui persentase penduduk Indonesia usia 12 tahun ke atas yang masih buta huruf. Tentukan populasi dan kemungkinan sampelnya. Nah, di sini populasinya seluruh penduduk Indonesia berusia 12 tahun ke atas. Jadi populasi seluruh penduduk Indonesia berusia 12 tahun ke atas. Kemudian untuk sampelnya, seluruh penduduk berusia 12 tahun ke atas di Kabupaten Jayawijaya. Ini di Wamena, Provinsi Papua. Kemudian nomor 5, gambar 4.39 menyajikan data populasi tekanan darah 50 orang remaja. Gambarnya seperti ini. Gambar 4.40 menunjukkan dua data sampel yang diperoleh dari populasi remaja tersebut. Digambar sehingga menimpa populasinya. Manakah sampel yang representatif? Mengapa? Kita lihat definisi sampel representatif. Suatu sampel dikatakan representatif terhadap populasinya jika distribusi sampel tersebut menyerupai sifat populasinya dalam hal bentuk, pusat, dan sebarannya. Nah, kita lihat di antara sampel ini yang menyerupai populasi yang ini adalah yang ini, yang pertama. Jadi yang pertama karena bentuk, pusat, dan sebarannya menyerupai sifat populasinya. Selanjutnya nomor 6, Dian adalah calon ketua OSIS. Dia ingin mengetahui persentase teman-teman di sekolahnya yang akan memilihnya. Dari 3 kemungkinan cara pemilihan sampel berikut, mana yang seharusnya dipilih Dian? Mengapa? Yang A, dia bertanya kepada semua teman sekelasnya. Yang B, dia menyurvei anak yang menempati urutan 3, 6, dan 9 di setiap barisan ketika upacara bendera. Dan yang C, dia melakukan survei melalui media sosial terhadap teman-teman sekolahnya. Nah, di sini yang seharusnya dipilih yang B. Yang B karena sampelnya acak. Selanjutnya nomor 7, Ahmad memiliki 10 buku teks pelajaran. Berat setiap buku yang dibawa Ahmad pada hari Senin, Selasa, dan Rabu ditunjukkan oleh gambar 4.41. Gambarnya seperti ini. Dari ketiga sampel tersebut, perkirakan populasinya seperti apa? Jelaskan juga alasannya. Kita lihat definisi populasi. Populasi adalah kumpulan semua orang atau objek yang akan dipelajari atau diteliti. Nah, di sini objek yang dipelajari adalah buku Ahmad. Jadi populasinya adalah seluruh buku pelajaran yang dimiliki Ahmad. Kemudian jelaskan juga alasannya. Karena yang ini. Karena objek yang dipelajari adalah buku pelajaran yang dimiliki Ahmad. Jadi karena objek yang dipelajari atau diteliti seluruh buku pelajaran yang dimiliki Ahmad.